Nosianto SHM Bung CLE yang terhormat di ruangan ini. Kami dari kelompok 2 Praktek Peradilan Tata Usaha Negara akan menampilkan sebuah simulasi persidangan dengan kasus peradilan tata usaha negara pemberhentian Sekretaris Daerah oleh Bupati Pamekasan antara Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI sebagai penggugat melawan Bupati Pamekasan sebagai tergugat. Bagi para peserta dimohon untuk tetap menaati protokol kesehatan selama persidangan berlangsung. Sebelum dimulainya persidangan, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Handphone akan dimatikan atau tidak menelepon atau menerima telepon via handphone. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, saya minta dari dan peringatkan untuk semua hadir agar tetap tenang dalam persidangan demi lancar proses persidangan hari ini. Jika saudara mengganggu jalan persidangan, maka saudara akan dikeluarkan dari ruang sidang. Sidang pengadilan PTN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang periksa dan mengadili perkara pemberhentian Sekretaris Daerah oleh Bupati Pamekasan dengan nomor register perkara 152/2009/PTN Surabaya antara Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI sebagai penggugat dan Bupati Pamekasan sebagai tergugat. Pada tanggal 8 Desember 2009 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan dengan surat ketetapan hakim tertanggal pada 8 Desember 2009 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, di mana saya sendiri Michael Alvaro SHMH selaku hakim ketua, di sebelah kanan saya Stefani Vernistia SHMH selaku hakim anggota 1, dan di sebelah kiri saya Somi Widya Sele SHMH selaku hakim anggota 2. Saudara penggugat mohon menduduki kursi yang disediakan. Kami akan memeriksa identitas saudara. Silakan menyerahkan identitas saudara. Baik, yang mulia. Ya, baik. Sebutkan nama saudara. Nama saya Giovanni Marco Taranisoba. Tempat tanggal lahir dan alamat saudara. Tempat lahir Denpasar 27 Juni 1966. Alamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 4 Pamekasan. Apa pekerjaan saudara? Saya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pamekasan.
Bisakah saudara menyebutkan agama saudara? Saya beragama Katolik. Apa saudara siap? Apakah benar saudara berbangsa Indonesia? Benar yang mulia. Apa saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, silakan saudara maju untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan kembali ke tempat duduk saudara. Selanjutnya silakan saudara tergugat untuk maju dan menyerahkan kartu identitas. Silakan duduk. Saudara sehat ya? Ya, Sebutkan nama saudara, nama saya Muhammad Kurniawan Nasution. tempat tanggal lahir saudara dan alamat. Pamekasan 16 Februari 1965 yang mulia. Saat ini Anda menjabat sebagai Bupati Pamekasan. agama saudara. Agama saya Kristen yang mulia. Apakah benar saudara berkebangsaan Indonesia? Benar yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Silakan saudara maju untuk mengambil kartu identitas dan silakan kembali ke tempat duduk Anda. Baik, selanjutnya kami akan memeriksa identitas kuasa hukum dari masing-masing pihak. Kepada kuasa hukum mungkin silakan maju dan menyerahkan kartu identitas, surat kuasa, KTA, dan kepada kuasa hukum buat harap maju untuk memeriksakan kepanikan. Baik yang mulia, boleh. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat sudah siap? Siap yang mulia. Apakah pihak kuasa hukum penggugat sudah mendapat salinan ya? Sudah yang mulia. Silakan kuasa hukum penggugat membacakan surat gugatan. Baik, terima kasih yang mulia. Pamekasan 7 Desember 2009 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Raya Insinyur Haji Juanda nomor 89 Semawalan Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Giovanni Markotarani Soba MSI berkeluarga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan KH Agus Salim nomor 4 Pamekasan. Pekerjaan sebagai Sekretaris Daerah Pamekasan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2009 memberikan kuasa kepada Melani Emma Gracia SHMH, advokat pada kantor konsultan hukum atau advokat Dr. Andes Losda SH dan rekan berkantor di Jalan Pagesangan 2 Timur Pertanian 10 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam objek sengketa penetapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Desember 2009 nomor 152-PEN-PUN-2009-PTUN Surabaya tentang penentuan hari dan tanggal persidangan yang pertama dalam perkara ini. Tenggat waktu gugatan bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 2 November 2009, bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 3 November 2009, bahwa gugatan aku diajukan pada tanggal 20 November 2009, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kepentingan penggugat yang dirugikan, tindakan tergugat memberikan sementara pemberhentian penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, menempatkan penggugat sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang ternyata telah merugikan hak kepegawaian penggugat serta tidak menjamin pembinaan karir penggugat karena selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, jabatan struktural penggugat adalah eselon 2A, sementara staf ahli bupati adalah jabatan struktural untuk eselon 2B. Penurunan dari eselon 2A menjadi eselon 2B tersebut jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana tersebut di atas.
Posita bahwa penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan dengan pangkat Golongan Pembina Utama Muda 4C berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 821.2/1-057/042/2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI, bahwa penggugat sejak diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan hingga saat ini telah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada tanggal 3 November 2009 penggugat menerima surat keputusan tergugat nomor 821.2/292/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI yang merupakan objek sengketa dalam perkara Akuo. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 angka Romawi 2 butir 9 berbunyi, untuk menjamin pembinaan karir yang sehat pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah, seperti kepala dinas eselon 2B dipindahkan dan diangkat menjadi kepala subdinas pada kabupaten atau kota eselon 3A. Dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Surat Keputusan Bupati Pamekasan sebagai tergugat nomor 821.2/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI yang menempatkan penggugat sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia nyata-nyata telah merugikan hak kepegawaian penggugat serta tidak menjamin pembinaan karir penggugat karena selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan jabatan struktural penggugat adalah eselon 2, sementara staf ahli bupati adalah struktural untuk eselon 2B. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dengan memperhatikan surat Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri semakin jelas dan tegas bahwa tergugat tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan penggugat dan jawaban sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan termasuk menurunkan jabatan Sekretaris Daerah eselon 2A dan menduduki jabatan baru sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia eselon 2B, bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada angka 4 dan 5 di atas, objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pamekasan nomor 821.2/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI yang substansinya memberhentikan penggugat dari jabatannya selaku Sekretaris Daerah Pamekasan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa karena sengketa dalam perkara ini menyangkut kepegawaian, maka sesuai ketentuan pasal 97 ayat 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terdapat cukup alasan menurut hukum bagi penggugat untuk mohon agar tergugat diwajibkan merehabilitasi penggugat, yaitu memulihkan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harga dan martabatnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan seperti sebelum ada keputusan yang disengketakan, dan dibebankan pula kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Bahwa jika Surat Keputusan Bupati Pamekasan nomor 821.2/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI tetap dilaksanakan, baik pemberhentian sementara penggugat dalam jabatan Sekretaris Daerah eselon 2A dan mengangkat sementara penggugat dalam jabatan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia eselon 2B karena kepentingan karir dan jabatan struktural penggugat sebagai pegawai negeri sipil sangat dirugikan. Demikian juga nama baik dari pribadi beserta keluarga penggugat menjadi tercemar. Selain itu, surat keputusan tergugat tersebut juga telah menimbulkan polemik di masyarakat
tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Petitum dalam menunda pelaksanaan surat keputusan Bupati Pamekasan nomor 821.2/242/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa atau tidak sah, batal surat keputusan Bupati Pamekasan tergugat nomor 821.2/241.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI. 3. Mewajibkan Bupati Pamekasan sebagai tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor 821.2/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI. 4. Mewajibkan Bupati Pamekasan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang rehabilitasi penggugat, yaitu memulihkan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Melani Emma Gracia SHMH. Ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Pada kuasa hukum, untuk kuasa hukum tergugat, apakah mengerti surat gugatan yang telah dibacakan tadi? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Iya Yang Mulia, namun kami membutuhkan waktu selama 14 hari untuk menyampaikan jawaban kami. Interupsi Yang Mulia. Baik, silakan. Menurut saya, waktu 14 hari terlalu lama. 7 hari saja sudah cukup. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah Anda bisa menyelesaikan dalam waktu 7 hari? Bisa Yang Mulia. Silakan hakim anggota satu untuk menanyakan kepada Panitra. Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah ada agenda sidang pada hari tersebut? Tanggal 15 Desember 2009 Yang Mulia. Pada hari tersebut tidak ada agenda sidang Yang Mulia. Baik, pembacaan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat akan dibacakan pada sidang selanjutnya. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak kuasa hukum tergugat silakan mempersiapkan jawabannya. Baik Yang Mulia. Kepada hakim anggota satu, sebelum sidang ditutup, apakah akan ada yang disampaikan? Oke, kepada hakim anggota dua, apakah ada yang disampaikan? Baik, untuk itu sidang kita tunda hingga 15 Desember 2009 dengan agenda pembacaan jawaban gugatan kepada para pihak atau kuasa hukum yang diperintahkan untuk menghadiri persidangan pada tanggal waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya surat panggilan lain dari persidangan. Untuk itu sidang ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara TUN dengan nomor register perkara 152/G/2009/PTM Surabaya dalam pokok perkara pemberhentian sekretaris daerah oleh Bupati Pamekasan pada hari Selasa 15 Desember 2009 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya bahwa agenda sidang hari ini yaitu pembacaan jawaban gugatan oleh kuasa hukum tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah Yang Mulia. Silakan saudara maju untuk menyerahkan surat jawaban saudara beserta salinan tersebut ke meja majelis hakim. Pada pihak enggak, silakan maju untuk mengambil salinan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Kepada pihak gugat, apakah perlu surat jawaban dari pihak gugat dibacakan? Perlu Yang Mulia. Itu kepada hakim anggota satu dipersilakan baca surat jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaan Yang Mulia.
Pamekasan 15 Desember 2009, jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 152/G/2009/PT-UNSBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI selaku penggugat melawan Bupati Pamekasan selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan, di mana harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan tersebut di dalam bentuknya, penggugat meminta atau menuntut penundaan pelaksanaan atas surat keputusan nomor 821.2/441.409/2009, sementara dalam hal yang lain meminta atau menuntut tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor 821.2/409/2009, sehingga sudah jelas gugatan tersebut kabur serta absurdibel dan menyalahi hukum acara yang berlaku. 2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas di mana di dalam petitumnya pada poin 4 menuntut mewajibkan Bupati Pamekasan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang rehabilitasi penggugat dan seterusnya. Hal ini jelas tidak konsistensinya penggugat, di mana satu sisi mendalilkan bahwa pemberhentian dilakukan oleh gubernur, namun di satu sisi menuntut tergugat yang diminta untuk menerbitkan surat keputusan baru, sehingga sudah jelas gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa segala sesuatu dan hal ilmu yang tergugat kemukakan dalam eksepsi tersebut mohon dianggap diulang kembali dalam jawaban ini. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat kecuali yang secara eksplisit dikemukakan secara tegas dan diakui sebagai benar oleh penggugat. Bahwa benar tergugat telah menerbitkan surat keputusan nomor 821.2/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan dan seterusnya yang sudah dibaca. Pemberhentian sementara sekretaris daerah atau sekda kabupaten atau kota, justru penggugat hanya mengada-ngada mengajukan gugatan, di mana mendalilkan pada dasar gugatannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 122 ayat 3. Padahal sudah jelas dalam aturan tersebut jika pemberhentian dilakukan secara definitif, justru tergugat melakukan pemberhentian sementara, bahkan sebelum tergugat melakukan atau mengeluarkan surat keputusan nomor 821.2/441/409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI. Tergugat sudah mengkonsultasikan terlebih dahulu pada Sekjen Departemen Dalam Negeri RI Jakarta dan juga berkali-kali dikonsultasikan ke Bapak Gubernur Jawa Timur, baik itu dilakukan oleh tergugat sendiri maupun utusan khusus dari tergugat, serta termasuk tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak. Bahwa selanjutnya tergugat menolak pula dari gugatan penggugat pada poin kelima yang dikatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, B. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan C. SK BKN Nomor 13 Tahun 2002, karena tindakannya dilakukan oleh tergugat adalah tidak menyangkut aturan tersebut. Namun sudah jelas tindakan tergugat didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, pasal 21 ayat 1 yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bahwa tergugat menolak pula dari penggugat pada poin ke-6 karena pada dasarnya pemberhentian tersebut jika dilakukan secara definitif, sementara apa yang dilakukan tergugat sifatnya adalah sementara, dan hal ini dilakukan semata-mata menyangkut loyalitas dan kinerja penggugat yang dilakukan oleh tergugat. Sampai akhirnya berdasarkan berbagai pertimbangan dan didasarkan pada pasal 121 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya, untuk teknis daerah dan pasal 121 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bahwa tidak benar tindakan tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada poin ke-7, gugatan penggugat justru dengan adanya pemberhentian sementara tersebut, pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan kinerja dari staf pemerintahan Kabupaten Pamekasan semakin baik. Dengan demikian, ternyata dari ini harus ditolak karena sangat mengada-ngada.
bertugas untuk merehabilitasi penggugat sebagaimana dari gugatan pada poin 9 karena tindakan yang dilakukan oleh tergugat sudah dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku, sehingga dari gugatan penggugat tersebut jelas mengada dan tidak berdasar. Bahwa di samping itu, tergugat menolak pula petitum dalam gugatan penggugat yang menuntut agar tergugat menunda pelaksanaan surat keputusan tersebut. Justru pemberhentian sementara tersebut dalam rangka tergugat menunggu usulan kepada gubernur sepatutnya tetap menjaga gerak-gerak langkah kinerja di lingkungan pemerintahan saat ini yang dirasa sangat kondusif, sehingga gugatan tersebut sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar. Bahwa selebihnya oleh karena dari gugatan penggugat yang lain tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya dari tersebut tidak perlu tergugat tanggapi dan sewajarnya dari tersebut dikesampingkan. Berdasarkan ulasan yang tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya, menyatakan menurut hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menerima jawaban dari tergugat, menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Arjiwa Saputra Esa, tidak tanggapi. Terima kasih. Oke. Baik. Membaca surat jawaban kepada saudara tergugat, apakah sudah tetap pada isi jawaban Anda? Tetap yang mulia, saya tetap pada surat jawaban saya. Apakah ada hal lain yang ingin saudara tergugat sampaikan berhubungan dengan surat jawaban Anda? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah saudara akan menanggapi jawaban dari saudara tergugat? Iya, yang mulia. Kami akan menanggapi jawaban dari pihak tergugat. Untuk itu kami mohon untuk diberikan waktu selama 1 minggu untuk menyusun replik. Apakah saudara tergugat keberatan dalam waktu Saya 1 minggu? Saya tidak keberatan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mempersiapkan repliknya, maka persidangan hari ini ditunda selama 1 minggu ke depan. Saudara Panitra, waktu 7 hari ke depan jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 yang mulia. Baiklah, persidangan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda penyerahan replik. Ini merupakan pemberitahuan yang sah, maka dari itu saudara penggugat dan tergugat diharap hadir pada waktu yang telah ditentukan tanpa dipanggil lagi. Kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Dengan ini persidangan hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara dengan nomor register perkara 152-G/2009-PTN Surabaya dalam pokok perkara pemberhentian sekretaris daerah oleh Bupati Pamekasan pada hari Selasa 20 Desember 2009 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sahabat, 3 kali atau 1 kali? 1 kali. Nanti putusan 3 kali. Ulangi. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan mengadili perkara TUN dengan nomor register perkara 152-G/2009-PTN Surabaya dalam pokok perkara pemberhentian sekretaris daerah oleh Bupati Pamekasan pada hari Selasa 20 Desember 2009 pukul 10 waktu sebagian barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya bahwa agenda sidang hari ini yaitu pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Kepada pihak penggugat, silakan bawa salinan replik saudara ke depan meja majelis hakim. Kepada pihak tergugat, silakan saudara maju untuk mengambil salinan replik dari penggugat. Untuk pihak tergugat, saudara sudah menerima salinan replik penggugat. Apakah saudara sudah mengerti isi replik dari penggugat dan apakah perlu untuk dibacakan? Sudah perlu. Silakan pihak penggugat untuk membacakan replik dari tergugat. Baik yang mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pamekasan 22 Desember 2009 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,
pemeriksa perkara nomor 152/G/2009/PT UN Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jombang. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Dr. Giovanni Mahkota Ranisoba MSI selaku penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 23 November 2009, saya yang namanya disebut di bawah ini, Melanie Magracia SHMH, warga negara Indonesia, advokat berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum Posdar SH Pamekasan. Dengan ini hendak menyampaikan replik sehubungan dengan jawaban gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat tertanggal 15 Desember 2009 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. 2. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara 1, bahwa jika sudah sesuai aturan mengapa putusan tersebut dikeluarkan oleh surat keterangan bupati, padahal sudah jelas pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Mahkota Ranisoba MSI yang selanjutnya substansinya adalah memberhentikan penggugat dari jabatan sekretaris daerah Pamekasan adalah cacat juridis atau cacat pemenang. Karena yang berwenang memberhentikan penggugat sebagai sekretaris daerah adalah Gubernur Jawa Timur, sedangkan bupati hanya berwenang mengusulkan saja. Meskipun tergugat berdalih telah melakukan konsultasi terhadap Sekjen Departemen Dalam Negeri RI Indonesia dan Gubernur Jawa Timur, namun bupati tetap tidak berhak atau berwenang dalam memberhentikan penggugat dari jabatannya. 2. Bahwa dasar pemberhentian penggugat oleh tergugat sangatlah melanggar aturan karena alasan tergugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa dasar pemberhentian penggugat berdasar dari tersebut bahwa nyata-nyata tergugat telah mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan aturan, sedangkan pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Mahkota Ranisoba MSI juga telah melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 122 beserta penjelasannya berbunyi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil dapat diadakan perpindahan jabatan tugas dan atau wilayah kerja. Penjelasan untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman wawasan dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan tugas dan wilayah kerja bagi pegawai negeri sipil, terutama untuk menjabat pimpinan yang tidak merugikan hak kepegawaiannya. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa keputusan Bupati Pamekasan nomor 821-2-441.409 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Mahkota Ranisoba MSI yang memberhentikan sementara penggugat dalam jabatan sekretaris daerah dan mengangkat sementara sebagai staf ahli bidang pemasyarakatan, untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Penundaan menyatakan agar pelaksanaan keputusan surat keputusan nomor 821.2-441.409/2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Mahkota Ranisoba MSI tertanggal 2 November 2009 terhadap diri penggugat ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan nomor 821.2-441.409/2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Mahkota Ranisoba MSI tanggal 2 November 2009. 3. Mewajibkan Bupati Pamekasan untuk mencabut surat keputusan nomor 821.2-441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Mahkota Ranisoba MSI. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
apabila dari pengadilan ada yang kurang berkenan, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aquo et nunc. Hormat kami, Surabaya, 22 Desember 2009. Kuasa hukum penggugat Melanie Emma Gracia SHMH tertandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara akan menanggapi replik dari penggugat? Kami akan menanggapi replik dari penggugat melalui bukti. Namun kami meminta waktu selama 14 hari untuk menyampaikan yang mulia. Interupsi yang mulia. Silakan. Menurut kami, waktu 14 hari terlalu lama yang mulia. 7 hari saja sudah cukup. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penggugat? Sepakat yang mulia. Baiklah, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka persidangan akan ditunda 7 hari ke depan. Untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat menyiapkan duplik. Saudara Panitra, waktu 7 hari ke depan jatuh pada hari apa dan tanggal berapa? Hari Selasa, tanggal 29 Desember 2009 yang mulia. Baiklah, persidangan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2009, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda penyerahan duplik pihak tergugat. Ini merupakan pemberitahuan yang sah. Maka dari itu saudara penggugat dan tergugat diharapkan hadir pada hari tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil lagi. Kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Dengan ini persidangan akan dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara dengan nomor register perkara 152/G/2009/PTUN Surabaya dalam pokok perkara pemberhentian sekretaris daerah oleh Bupati Pamekasan pada hari Selasa 29 Desember 2009 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya bahwa agenda sidang hari ini yaitu pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Berdasarkan agenda persidangan yang lalu, bahwa persidangan hari ini dilanjutkan dengan agenda penyerahan duplik tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan duplik saudara? Kami sudah siap dengan duplik kami yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan duplik beserta salinannya kepada majelis hakim. Kepada pihak penggugat, silakan maju untuk mengambil salinan duplik dan menyerahkan duplik. Terima kasih yang mulia. Kepada pihak penggugat, saudara telah menerima salinan duplik tergugat. Apakah duplik dari tergugat tersebut perlu dibacakan? Perlu yang mulia. Baiklah, silakan dibaca. Terima kasih kesempatan yang mulia. Pamekasan 29 Desember 2009. Duplik dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 152/G/2009/PTUN Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Dr. M. Giovanni Marco Taranisoba MSI selaku penggugat melawan Bupati Pamekasan selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara nomor 152/G/2009/PTUN Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Raya Insinyur Haji Juanda nomor 89, Semawalang Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Bupati Pamekasan selaku tergugat, berdasarkan surat kuasa nomor 09/9/2021 tanggal 23 November 2009, saya Ajwa Saputra SHMH, warga negara Indonesia yang bekerja di kantor advokat Lutfi dan rekan, beralamat di kantor di Jalan Trunojoyo nomor 117 Pamekasan. Dengan ini hendak menyampaikan jawaban gugatan. Dengan ini hendak menyampaikan duplik sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa
penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan, di mana harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak bentuknya penggugatan kok ini ya? Oh, terus sama. Dalam pokok perkara bahwa segala sesuatu dan hal yang tergugat kemukakan dalam eksepsi tersebut mohon dianggap diulang kembali dalam jawaban ini. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat kecuali secara eksplisit dikemukakan secara tegas dan diakui sebagai benar oleh penggugat. Bahwa benar tergugat telah menerbitkan surat keputusan nomor 821.292/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisowa MSI, dan surat keputusan tersebut diterbitkan oleh tergugat atas dasar dan pertimbangan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tergugat menolak dari gugatan penggugat pada poin keempat sebab tergugat selaku pejabat pembina kepegawaian melakukan pengertian sementara terhadap penggugat. Bahwa tergugat menolak dari gugatan penggugat pada poin keempat sebab tergugat selaku pejabat pembina kepegawaian melakukan pemberhentian sementara terhadap penggugat adalah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak ada suatu kesewenang-wenangan di mana tergugat berdasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil pasal 21 ayat 1 yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bahwa selanjutnya tergugat menolak pula dari gugatan pada penggugat pada poin kelima yang dikatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan SK BKN Nomor 13 Tahun 2002 karena tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak menyangkut aturan tersebut. Namun sudah jelas tindakan tergugat didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil pasal 21 ayat 1 yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bahwa tergugat menolak pula dari penggugat pada poin ke-6 karena pada dasarnya pemberhentian tersebut jika dilakukan secara definitif, sementara apa yang dilakukan tergugat sifatnya adalah sementara, dan hal ini jangka semata-mata menyangkut loyalitas dan kinerja penggugat yang dilakukan oleh tergugat sampai akhirnya berdasarkan berbagai pertimbangan yang didasarkan pada pasal 121 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang permintaan daerah yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bahwa tidak benar tindakan tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada poin ke-7, gugatan penggugat justru dengan adanya kinerja dari staf pemerintahan Kabupaten Pamekasan semakin baik dan demikian yang ternyata dari tersebut harus ditolak. Bahwa tergugat menolak keras dari gugatan poin ke-8 sebab sudah jelas penerbitan surat keputusan nomor 822/291/441/409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Marco Giovanni Taranisowa MSI adalah sudah memenuhi syarat hukum karena berdasarkan pada ketentuan dan peraturan pemerintah yang selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bahwa selanjutnya tergugat menolak dengan tegas untuk merehabilitasi penggugat sebab sebagaimana dari gugatan poin 9 karena tindakannya yang dilakukan oleh tergugat sudah dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku sehingga dari gugatan penggugat tersebut jelas mana-mana tidak berdasar. Bahwa di samping itu tergugat menolak pula petitum dalam gugatan penggugat yang menuntut agar tergugat menunda pelaksanaan surat keputusan tersebut. Justru pemberhentian sementara tersebut dalam rangka tergugat menunggu usulan kepada gubernur sepatutnya tetap menjaga gerak pelaku kinerja di lingkungan pemerintahan saat ini yang dirasa sangat kondusif sehingga gugatan tersebut sudah seperti ditolak karena tidak berdasar. Bahwa selebihnya oleh karena dari gugatan penggugat yang lain tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya dari tersebut tidak perlu tergugat lagi dan sewajarnya dari tersebut dikesampingkan. Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menyatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, menerima jawaban dari tergugat, menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Ajoy Saputra SHMH, ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baiklah, karena proses jawab menjawab telah selesai,
Maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kepada pihak penggugat, alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Kami mengajukan 1 saksi dan beberapa alat bukti yang mulia. Apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara sepakat dengan apa yang disampaikan? Bisa dihadirkan hari ini? Siap, bisa dihadirkan yang mulia. Sebelumnya izinkan saya untuk menyerahkan terlebih dahulu alat bukti dari penggugat yang mulia. Baik, siap. Yang mulia, ini yang dinasai itu, ini yang asli. Jadi nasi dulu, kita bawa nasi. Apakah saudara penggugat sudah siap menghadirkan saksi pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, saudara Panitra, silakan untuk memanggil saksi saudara penggugat. Kepada saksi dari pihak penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara siap bersaksi dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan terpaksa untuk memberikan kesaksian pada hari ini? Tidak yang mulia. Baik, kepada saudara saksi silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk lagi. Untuk saudara saksi, siapakah nama saudara? Minta Febrianti Esa. Tempat tanggal lahir tanggal 12 Mei 1978. Umur saudara 31 tahun. Pekerjaan saudara pegawai negeri sipil. Alamat Jalan Jaya Baru nomor 11 RT 4 RW 6 Pamekasan. Agama saudara Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, karena saksi beragama Muslim, maka sumpah akan dilakukan menurut aturan agama Muslim, Islam, dan akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Silakan kepada saksi untuk saudara mengambil sumpah. Silakan bersumpah mengambil tempat. Kepada saudara saksi, silakan saudara dengarkan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudara duduk kembali. Baiklah, saudara saksi sekalian telah disumpah, maka saudara saksi sekalian harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan yang tidak sesuai kebenarannya, maka saudara dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan pasal 242 KUHP karena telah memberikan keterangan palsu dan bahkan hukuman dari Tuhan di akhirat kelak. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan kepada saudara saksi menempati kursi pemeriksaan. Saudara saksi, apakah saudara siap untuk bersaksi? Siap yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dipanggil dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia. Saya dipanggil dalam persidangan kali ini untuk memenuhi panggilan sebagai saksi atas gugatan yang diajukan oleh Pak Marco atas pemberhentian sementara Pak Marco dari jabatannya sebagai sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan darah dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Lalu, bagaimana saudara kenal dengan pihak penggugat? Saya kenal dengan saudara penggugat yakni Pak Marco karena saya bekerja bersamaan dengan penggugat di kantor yang sama sampai saat ini. Sejak kapan penggugat memiliki jabatan sebagai sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan?
kepada majelis hakim 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Benar. Gak mungkin mati. Dikerasin nih suara nih. Ya Allah. Oke. Baik, kepada majelis hakim 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah benar penggugat menerima surat keputusan dari Bupati Pamekasan dengan surat keputusan nomor 821.2 garis miring 292 garis miring 441.409 garis miring 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Mahkota Ranisoba MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan tertanggal 2 November 2009. Benar yang mulia, Pak Marco menerima surat keputusan tersebut. Saya rasa cukup Hakim Ketua. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan ditanyakan. Baik, terima kasih. Selama saudara menjadi partner penggugat, bagaimana kinerja penggugat yang Anda ketahui? Menurut saya, Pak Marco adalah orang yang rajin dan cukup menguasai tanggung jawab yang beliau emban, tidak pernah melalaikan tugasnya dan sering mendapat penghargaan dari pemerintah daerah maupun lembaga lainnya. Baik, bagaimana pendapat saudara mengenai surat keputusan pemberhentian yang ditujukan kepada penggugat ini? Sangat terkejut sekali saya karena menurut yang sudah saya jabarkan sebelumnya, beliau adalah orang yang sangat rajin dan bertanggung jawab mengenai pekerjaannya, tetapi saya tidak tahu jika ada faktor internal dari antara kedua belah pihak. Terima kasih. Apakah saudara tahu adanya usulan dari Bupati untuk pergantian sekretaris daerah? Saat saya menerima surat keputusan tersebut dan saya cek tidak ada alat bukti tersebut. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda ingin menanyakan sesuatu pada saudara saksi dan penggugat? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia kesempatannya. Baik saudara saksi, apakah saudara tahu pengangkatan dan pemberhentian sekretari atau gimana? Saya lupa untuk itu, tapi saya paham bahwa tindakan tersebut adalah wewenang gubernur atas usulan bupati. Baik, apakah saudara saksi tahu apakah ada efek setelah keputusan tersebut diterima oleh sekda? Semua pekerjaan sekda akan dilimpahkan ke bupati untuk sementara waktu dan itu bisa membebani bupati. Sekian dari saya yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangannya untuk saudara saksi. Apakah saudara saksi bersedia jika kami membutuhkan keterangan lanjutan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara dapat meninggalkan ruang persidangan ini dan terlebih dahulu saudara dapat mengambil kartu identitas saudara kepada saudara. Mungkin saudara harus mengambil kartu identitasnya. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah sudah cukup dengan alat buktinya atau masih ada alat bukti yang lain? Cukup yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat baik model notulen maupun bukti saksi hanya menunjukkan pihak penggugat saja. Untuk itu kami juga akan menunjukkan alat bukti. Baik, apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Belum yang mulia. Untuk itu kami masih penangguhan waktu selama 14 hari untuk menyiapkan alat bukti tersebut. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diberikan oleh saudara tergugat? Keberatan yang mulia. Menurut kami, waktu 7 hari saja sudah cukup. Baik, keberatan diterima. Kami berikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyiapkan alat bukti selama 7 hari ke depan. Kepada panitera, waktu 7 hari ke depan jatuh pada hari dan tanggal berapa itu? Waktu 7 hari ke depan jatuh pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010, yang mulia. Pada pukul berapa bisa dilaksanakan agenda persidangan perkaranya? Pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang mulia. Tidak ada agenda persidangan lain? Tidak ada, yang mulia. Baiklah, karena kuasa pihak tergugat belum siap dengan alat buktinya, maka sidang hari ditunda 7 hari dan sidang dilanjutkan kembali pada hari Selasa 12 Januari 2010 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda sidang pengajuan serta pemeriksaan alat bukti tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar menghadiri sidang tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan sah terhadap para pihak. Apakah pihak saudara mengerti? Mengerti yang mulia.
Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Januari 2010, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor perkara 152/G/2009 /PT-UN Surabaya antara Dr. Giovanni Marco Soba, MSI sebagai penggugat melawan Bupati Pamekasan sebagai tergugat. Persidangan dinyata dan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan minggu lalu, agenda persidangan hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat. Pihak tergugat, apakah saudara telah siap dengan alat bukti saudara? Siap ya mulia. Silakan untuk pihak penggugat membawa alat bukti tertulis saudara ke depan untuk diserahkan dan diperiksa oleh masing-masing pihak. Untuk pihak tergugat, selain saudara mengajukan alat bukti tertulis, apakah saudara juga akan mengajukan alat bukti lain? Terima kasih yang mulia. Kami dari kuasa hukum pihak tergugat akan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi. Ada berapa saksi yang saudara hadirkan? Kami akan mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan ini yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan saksi-saksi saudara? Sudah siap yang mulia. Baik, untuk panitia silakan dipanggil saudara saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi dari pihak tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Ada 2 ya? Saya periksa yang satu dulu berarti. Pada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Kompak sekali. Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Tergugat saja. Tidak yang mulia. Apakah saudara siap bersaksi dalam persidangan ini? Sehat yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan terpaksa untuk memberikan kesaksian ini? Tidak yang mulia. Baik, kepada saudara saksi silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Untuk saudara saksi 1, siapakah nama saudara? Kendana Putri SHMSI, Tempat tanggal lahir, Malang 14 Februari 1979, umur saudara, 30 tahun, pekerjaan saudara, pegawai negeri sipil, alamat, Jalan Srikaya nomor 22C, RT 4 RW 6 Pamekasan, agama saudara, Islam. kewarganegaraan Indonesia benar? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saksi 2. Selanjutnya kepada saksi 2, siapakah nama saudara? Anjalina Junior, SPD MPD, Tempat tanggal lahir, Surabaya 30 Maret 1977, umur saudara, 32 tahun, pekerjaan saudara, pegawai negeri sipil, alamat, Jalan Awana nomor 3 RT 4 RW 6 Pamekasan, agama saudara, Islam. kewarganegaraan Indonesia benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, karena saksi beragama Islam, maka sumpah akan dilakukan menurut aturan agama Islam dan akan dibacakan oleh hakim 2. Untuk saudara saksi yang tadi sudah bersedia untuk diambil sumpahnya, silakan untuk maju ke depan untuk mengambil sumpah. Dua-duanya. Silakan disumpah mengambil tempat.
Kepada kedua saudara saksi sekalian, silakan saudara dengarkan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudara duduk kembali. Dulu ke belakang. Baiklah, saudara sekalian, telah disumpah maka saudara saksi sekalian harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya, maka saudara dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan pasal 242 KUHP karena telah memberikan keterangan palsu dan bahkan hukuman dari Tuhan di akhirat kelak. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan untuk kepada saksi pertama, saksi 1 menempati kursi pemeriksaan. Kepada saudara saksi 2 dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu dan mohon untuk tidak berinteraksi dengan pihak manapun. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dipanggil dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya dipanggil dalam sidang kali ini untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari tergugat. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda memiliki hubungan darah dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia, saya adalah pegawai administrasi umum di kantor Batu Pamekasan. Itu artinya saudara yang mengurus segala hal mengenai administrasi dan sila mitra di kantor tersebut. Benar yang mulia. Sejauh mana saudara mengetahui objek sengketa ini? Setahu saya, surat pemberhentian sementara tergugat sebagai sekretaris dalam Batu Pamekasan ini tidak semata-mata tergugat saja. Namun juga dalam prosedur yang ada dan adanya surat tertulis yang diajukan oleh bupati kepada gubernur. Apakah tergugat berusaha membuat usulan pemberhentian kepada Pak Gubernur berkali-kali? Ya, usulan pemberhentian tergugat dikirimkan kepada gubernur yang pertama pada bulan Maret 2009 dan usulan yang kedua pada bulan Mei 2009. Cukup yang mulia. Baik, hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saudara saksi berarti yang mengetik surat keputusan Bupati Pamekasan nomor 821.2/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan kepada Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI. Benar yang mulia. Apa isi dari surat keputusan yang dibuat oleh Bupati? Surat keputusan Bupati Pamekasan nomor 892/241/441/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan kepada Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI yang bertujuan memberhentikan penggugat sebagai sekda Pamekasan. Saya rasa cukup. Siap. Untuk kuasa hukum gugat, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak yang mulia. Untuk kuasa hukum tugas, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik saudara saksi, apakah saudara pernah mendengar bupati berselisih dengan penggugat? Saya tidak pernah mendengar Bupati berselisih dengan penggugat. Baik, bagaimanakah tanggapan dari Bapak Gubernur mengenai usulan pemberhentian sekda dari Pak Bupati? Apakah saudara saksi tahu itu? Tanggapan dari Pak Gubernur tentang usulan pemberhentian sekda masih dipertimbangkan oleh Gubernur dan Pak Bupati. Diperintahkan untuk memanggil Pak Sekda untuk membicarakan secara baik-baik mengenai persoalan tersebut agar tidak terjadi perselisihan yang buruk. Dan kalau Pak Sekda bersedia, diminta untuk membuat pernyataan dan materi bersedia ditempatkan pada jabatan struktural nasional 2. Cukup yang mulia. Siap, terima kasih untuk dari kuasa hukum gugat. Saudara dapat meninggalkan ruang persidangan dan terlebih dahulu saudara dapat mengambil kartu saudara kepada saudara dipersilakan. Pada panitera, silakan mengundang
Saksi kedua. Kepada saksi 2 dari pihak tergugat dimohon untuk hadir dalam persidangan. Kepada saudara saksi 2, apakah saudara merupakan salah satu pegawai sekantor dengan tergugat? Apakah saudara memiliki hubungan darah atau keluarga dengan pihak penggugat? Tidak, yang mulia. Saya mengenal saudara tergugat, namun tidak memiliki hubungan darah ataupun keluarga dengan tergugat. Baik, kepada Hakim Anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apakah saudara mengetahui mengapa Bupati ingin memberhentikan saudara? Setahu saya tentang kinerja penggugat, yang jika ada kegiatan membahas tentang peraturan daerah, beliau meminta saya datang. Sedangkan jika acara seremonial akan dihadiri sendiri. Apakah saudara saksi tahu siapa saja calon yang diajukan oleh tergugat kepada gubernur? 3 orang calon sekda yang diusulkan kepada gubernur untuk dilakukan fit and proper test, tetapi hasilnya belum ada. Baik, dari saya kasih tutup. Baik, kepada Hakim Anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Kepada pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup yang mulia. Oke, karena sudah cukup. Kepada dari pihak penggugat tidak ada pertanyaan. Sudah cukup yang mulia. Kepada pihak tergugat, apa ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi tahu ada sengketa antara bupati dan sekda? Yang saya tahu awalnya baca dari koran, lalu mendengar sendiri pembicaraan antara Pak Bupati dengan Ibu Sekjen. Baik, apakah saudara saksi tahu sudah berapa lama penggugat menjabat sebagai sekda dan apakah itu salah satu faktor dalam pemberhentian penggugat? Menjabat menjadi sekda sekitar 3 tahun. Saya pernah tahu, tapi jelasnya tidak ada permasalahan pribadi antara Pak Sekda dan Pak Bupati. Cukup dan saya mulia. Terima kasih. Baik, karena pihak sudah cukup memberikan bukti-bukti yang jelas, persidangan akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Panitra, hari dan tanggal 7 hari ke depan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 yang mulia. Baik, persidangan akan ditunda 7 hari ke depan pada tanggal 19 Januari 2009 dengan agenda penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak. Ini merupakan pemberitahuan yang sah, maka dari itu pihak penggugat dan pihak tergugat diharap hadir pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan tanpa dipanggil lagi. Kepada pihak penggugat dan para pihak tergugat, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Untuk saudara saksi 2, silakan mencoba untuk mengambil identitas dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, karena para pihak sudah cukup memberikan bukti-bukti yang jelas, persidangan akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Panitra, hari Selasa tanggal berapa 7 hari ke depan? Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 yang mulia. Baik, persidangan akan ditunda 7 hari ke depan pada tanggal 19 Januari 2009 dengan agenda penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak. Ini merupakan pemberitahuan yang sah, maka dari itu pihak penggugat dan pihak tergugat diharapkan hadir pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan tanpa dipanggil lagi. Kepada pihak penggugat dan para pihak tergugat, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Yang mulia. Dengan ini persidangan dinyatakan ditutup. Selasa 19 Januari 2010, persidangan perkara tata usaha negara dengan nomor register perkara 152/G/2009/PTN Surabaya antara Dr. Giovanni Marco Tarani Soba MSI sebagai penggugat melawan Bupati Pamekasan sebagai tergugat. Persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Petugas hadirkan para pihak ke dalam ruang sidang. Enggak saya. Dekat. Berdasarkan agenda persidangan yang lalu, bahwa persidangan hari ini dilanjutkan dengan penyerahan kesimpulan. Bagaimana dengan saudara penggugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Bagaimana dengan saudara penggugat? Apakah saudara siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Baik, kepada para pihak silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulan saudara. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia.
pihak penggugat dan tergugat sudah menyerahkan kesimpulan masing-masing persidangan, ditunda 14 hari ke depan untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyusun putusan. Saudara Panitra, hari tanggal berapa 14 hari ke depan? Hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 yang mulia. Baik, persidangan akan ditunda 14 hari ke depan, yakni pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda sidang pembacaan putusan. Ini merupakan pemberitahuan yang sah, maka dari itu saudara penggugat dan saudara tergugat diharapkan hadir pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Dengan ini persidangan dinyatakan ditutup. Selasa 2 Februari 2010, persidangan perkara tata usaha negara dengan nomor register 152/2009/2009/P2N Surabaya antara Dr. Giovanni Marco Tarani Soba, MSI sebagai penggugat melawan Bupati Pamekasan sebagai tergugat. Persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan yang lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara penggugat dan tergugat. Mohon menyimak dan memperhatikan dengan baik putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan nomor 152/G/2009/PT-UN Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara Dr. Giovanni Marco Tarani Soba, warga negara Indonesia, pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, tempat tinggal di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 4 Pamekasan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melani M.H. Graciasa M.H. yang berkantor di Melani SMA dan rekan berkantor di Jalan Pegangsaan 2 Timur Pertanian 10 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2009. Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 November 2009 nomor 152-HK-Tun-2009-PT-UN Surabaya tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan. Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Desember 2009 nomor 152-HK-Pen-Tun-2009-PT-UN Surabaya tentang penentuan hari dan tanggal persidangan yang pertama dalam perkara ini. Seluruh berkas perkara nomor 152-G/2009-PT-UN Surabaya beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak tergugat di persidangan, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan suratnya tanggal 20 November 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 November 2009 setelah melalui proses pemeriksaan persiapan selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Bupati Pamekasan tempat kedudukan di Jalan Pamong Praja nomor 1 Pamekasan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aji Wahyu Saputra SHMA yang berkantor hukum pada Aji Law Firm beralamat di Jalan Petrunojoyo nomor 117 Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2009. Selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca penetapan kedua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 November 2009 nomor 152-Pen-Tun-2009-PT-UN Surabaya tentang penunjukan majelis hakim. Persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh majelis hakim pada tanggal 8 Desember 2009 dengan mengemukakan alasan-alasan berikut. Bahwa penggugat dianggap
diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan dengan pangkat golongan pembina utama muda atau 4C berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 821.2 garis miring 1057 garis miring 042 garis miring 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI. 2. Bahwa penggugat sejak diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan hingga saat ini telah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa pada tanggal 3 November 2009 penggugat menerima surat keputusan tergugat nomor 821.2 garis miring 292 garis miring 441.409 garis miring 2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. A. Jamaluddin Karim MSI yang merupakan objek salah. Kenapa Jamaluddin? Di sini udah belum. Tiga, bahwa pada tanggal 3 November 2009 penggugat menerima surat keputusan tergugat nomor 821.2 garis miring 292 garis miring 441.409 garis miring 2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI yang merupakan objek sengketa dalam waktu perkara AKO sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto Undang-Undang nomor 9 tahun yang akan dilanjutkan oleh anggota 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena gugatan penggugat harus dinyatakan diterima. Bahwa tindakan tergugat memberhentikan sementara penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan sesuai surat keputusan Bupati Pamekasan nomor 821.2 garis miring 292 garis miring 441.409 garis miring 2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI adalah bertentangan dengan pasal 122 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 selanjutnya telah dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P12 yaitu sebagai berikut. P1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan Bupati Pamekasan nomor 821.2 garis miring 292 garis miring 441.409 garis miring 2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI. P2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 821.2 garis miring 1057 garis miring 042 garis miring 2006 tanggal 8 Oktober 2006 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Taranisoba MSI. P3. Fotokopi asli ada pada tergugat surat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI nomor 535.212.2 garis miring 2561 garis miring SD tanggal 3 Agustus 2009 tentang konsultasi pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Saudara Giovanni Marco Taranisoba. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Lampiran keputusan
lampiran keputusan kepada Kepala Badan Pegawai Negara nomor 13 tahun 2002 serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Pamekasan tergugat nomor 821-2/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Tarani Soba. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Pamekasan tergugat nomor 821-2/441.409/2009 tanggal 2 November 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Dr. Giovanni Marco Tarani Soba MSI. 4. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang rehabilitasi penggugat, yaitu memulihkan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp171.000. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010 oleh kami Michael Alvaro SHMH sebagai Ketua, Majelis Satu Ivan Istia SHMH dan Somi Widya SHMH masing-masing sebagai hakim anggota dalam putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saudari Niken SH sebagai panitera pengganti dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat. Hakim-hakim anggota Ivan Istia tertandatangani, Hakim Ketua Michael Alvaro SHMH tertandatangani, dan Hakim anggota 2 Somi Widya tertandatangani. Panitera pengganti Niken SHMH tertandatangani. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dan diumumkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari Michael Alvaro SHMH sebagai Hakim Ketua dan Ivan Istia SHMH dan Somi Widya SHMH sebagai Hakim anggota yang dibantu oleh Saudari Niken SHMH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak penggugat dan pihak tergugat dengan masing-masing didampingi oleh kuasanya. Demikian putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak yang merasa keberatan maka dipersilakan untuk mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dijatuhkan. Maka dengan ini persidangan perkara tata usaha negara dengan nomor identitas register perkara 152-G-2009 PT UN Surabaya dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Demikian presentasi dari kelompok 2 praktek PT UN. Kami sampaikan terima kasih. Mundur. Saya